Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena sore hari ini kami bisa kembali bertemu untuk mendiskusikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah aktivitas kami hari ini boleh membantu kami secara pribadi mengingat akan Engkau, supaya kami terus bersyukur dan memuji Tuhan, mengasihi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk acara ini dan juga semua teman-teman, keluarga, dan audiens yang mendengarkannya, biarlah ini semua boleh membantu, boleh membangun keimanan kami, sehingga kami terus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Sekarang ini kita membahas akan satu Tawarik. Setelah kita lewatin Samuel dan juga Raja-Raja, sekarang Tawarik ternyata ini ulangan. Ya. Bagaimana? Ini merupakan pengulangan dari kitab Raja-Raja dan juga ada semacam genealogi bahkan dari Adam ini. Benar. Keturunan yang sekarang Israel. Jadi baik kitab Raja-Raja, begitu juga kitab Tawarik, bisa dikatakan pengulangan, namun dari pengulangan itu terdapat pesan. Pesan yang ingin disampaikan kepada bangsa Israel, khususnya Yehuda dan Benyamin, karena yang dibuang di Babilonia itu adalah tertinggal 2 suku lagi, yaitu Yehuda dan Benyamin, sedangkan 10 suku yang lain itu diperkirakan sudah hilang, brother. Jadi baik Raja-Raja maupun Tawarik itu adalah merupakan pengulangan. Kitab Raja-Raja sendiri merupakan pengulangan dari kitab riwayat Salomo, kitab sejarah Raja Israel, Raja-Raja Israel, dan juga kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Tetapi kalau itu semua dimasukkan ke dalam Alkitab, tentunya itu nanti akan mendominasi tebalnya. Sehingga penulis daripada kitab Raja-Raja diperkirakan adalah merupakan tua-tua daripada bangsa Israel yang berasal dari suku Yehuda ataupun Benyamin yang berada di Babilonia. Merekalah yang menuliskan itu. Menuliskan itu sedemikian sehingga boleh menjadi lebih ringkas dan mengandung pesan. Jadi antara Raja-Raja dan Tawarik sebenarnya merupakan ringkasan, tetapi mengandung pesan yang berbeda. Jadi kalau Raja-Raja itu merupakan ringkasan daripada 3 kitab itu. Jadi kitab riwayat Salomo, kitab Raja-Raja Israel, dan Raja-Raja Yehuda. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah para nabi dan juga murid daripada nabi-nabi. Karena pada era terdahulu biasanya nabi-nabi itu punya murid. Jadi murid-murid itu yang mencatat dan menuliskan seperti itu. Nah, itu kemudian diringkas. Jadi 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja merupakan ringkasan. Sedangkan Tawarik ringkasan plus. Plus dalam arti karena adanya keperluan untuk memberikan semangat nasionalisme kepada bangsa yang sudah lama berada di pembuangan. Jadi supaya mereka mengetahui siapa mereka itu keturunan siapa, nenek moyang siapa, jadi mereka mengetahui identitas mereka. Sehingga kebangsaan nasionalisme, kebangsaan, rasa kebangsaan mereka itu bisa dibangkitkan kembali. Dan juga spiritualitas mereka bisa dibangkitkan kembali. Dan mereka bisa disemangati lagi untuk membangun bait suci. Bahwa bait suci itu bukan semata-mata hanya kerinduan segelintir orang, bukan kerinduan Imam Ezra, bukan kerinduan Nabi Ezra ataupun sekelompok orang, tapi memang sesuatu yang memang sudah pernah dibangun dengan dengan suatu dasar dan alasan yang sangat-sangat rohani sekali begitu. Jadi diberikan cerita-cerita tentang bagaimana Daud mempersiapkan pembangunan bait suci, bagaimana ceritanya sehingga adanya komunikasi Daud dengan Nabi Nathan, komunikasi Daud dengan Tuhan, Nathan dengan Tuhan, bagaimana peristiwanya sehingga akhirnya bait suci itu dipersiapkan dan kemudian dieksekusi oleh Salomo begitu.
Dan hal yang lainnya lagi juga berkaitan dengan Mesias, berkaitan dengan raja yang kekal, bahwa keturunan Daud akan menjadi raja yang kekal. Keturunan Yehuda, keturunan Daud akan menjadi raja yang kekal begitu. Jadi ada dasar-dasar rohaniah di mana mereka melakukan pembangunan bait suci itu. Begitu, brother. Nah, kalaupun terjadi suatu kekalahan dan kemudian mereka dibuang di Babel, tidak berarti bahwa pembangunan bait suci dan juga kelangsungan bangsa ini harus dihentikan, begitu juga dengan pembangunan spiritualitasnya dihentikan gitu. Kira-kira seperti itu. Wow. Iya. Ya, brother. Ini saya mencatat dari 1 sampai 9. Saya tawarik 1 ayat pasal 1 sampai 9 itu banyak catatan ini ya, nama-nama keturunan-keturunan, bahkan dari Adam ya sampai ke Israel. Tapi kemudian ada catatan sedikit nih, brother, yang saya terus terang kaget juga. Ternyata di pasal kelima ini catatan di sini Yusuf menjadi anak sulung menggantikan Ruben. Dikatakan di situ karena dosa Ruben. Itu bagaimana, brother? Iya, jadi seperti halnya kitab Targum. Kitab Targum itu dikenal dengan terjemahan, tetapi sekaligus ada interpretasinya sudah berada di dalam. Gitu. Jadi penulis-penulis Ibrani ini kadangkala juga ketika menulis juga memberikan interpretasi mereka, yang mana memang interpretasi itu memang sudah baku dan diterima dengan baik oleh bangsa Israel. Jadi kenapa disebutkan Yusuf? Karena memang sudah terbukti bahwa Yusuflah yang akhirnya menjadi pemimpin mereka, bukannya Ruben. Gitu. Karena mereka setelah mereka terjadi kelaparan di wilayah mereka, mereka pergi ke Mesir. Dan akhirnya Yusuf yang menjadi pemimpin mereka pada saat itu. Tetapi juga diberikan catatan di sana bahwa Tuhan juga memberkati Yehuda yang kemudian nanti juga menjadi pemimpin. Dari Yehuda lah nanti akan muncul raja-raja, termasuk juga Kristus akan menjadi bagian daripada keturunan Yehuda begitu. Ya. Ya, apakah tidak subjektif karena tadi brother bilang bahwa tulisan ini dari tetua-tetua dari keturunan Yehuda maupun Benyamin gitu. Maksudnya bagaimana dengan kerajaan Israel? Mereka melihatnya apakah nggak subjektif? Kerajaan Israel sudah terbukti bahwa mereka tidak baik, raja-rajanya jahat, jadi memang sudah terbukti apa jawaban Tuhan terhadap mereka. Apa penilaian Tuhan terhadap mereka sudah jelas, karena mereka melakukan penyembahan berhala, sehingga sejarah ataupun kisah yang terjadi terhadap mereka sudah dapat diinterpretasikan. Sebagaimana Tuhan sudah berjanji, kalau mereka tidak memegang teguh perjanjian, mereka menyembah berhala, mereka tidak melakukan perintah-perintah Allah, maka itulah yang terjadi. Dan hal itu juga sudah diverifikasi oleh para nabi. Jadi yang menulis kitab-kitab ini juga adalah para nabi begitu. Jadi baik kitab riwayat Salomo, kitab sejarah Raja Israel, kitab sejarah Raja Yehuda, dan kemudian diringkas ke dalam 1-2 raja-raja, dan dalam kesempatan ini kita membahas Tawarik. Tawarik ini ditulis oleh Esra. Jadi Esra sendiri menulis ini untuk keperluan membangkitkan semangat nasionalisme dan juga spiritualitas daripada bangsa Israel. Menyemangati mereka untuk kembali membangun bangsa mereka, membangun bait suci, dan kemudian juga mengingat bahwa Tuhan berjanji akan mendatangkan raja yang kekal yang lahir dari keturunan Yehuda. Begitu. Ya, tapi yang lucunya ini Tuhan pilih Saul dari Benyamin ya, dari suku Benyamin awalnya. Benar. Jadi bisa dibilang bisa dikatakan bahwa Saul ini menjadi raja seolah menunggu usia daripada Daud ini cukup mantap agar cukup dewasa, karena ketika Saul menjadi raja, Daud itu sebenarnya masih remaja. Jadi tidak mungkin pada saat itu Daud yang menjadi raja. Jadi Tuhan memang mengetahui segala sesuatunya, termasuk usia, kesiapan, dan lain sebagainya.
Ya bisa dikatakan ya Tuhan mengizinkan Saul untuk menjadi raja untuk sekian tahun sampai Daud menjadi siap begitu. Iya begitu. Ya saya pikir maksudnya apakah penyerahan kekuasaan itu dari Saul ke Daud itu bisa lebih mulus kalau misalnya Saulnya hidup benar. Apakah bisa terjadi seperti itu nggak? Bayangkan. Ya, kalau kita melihat Seperti dari perspektif Tuhan, dia sudah tahu segalanya. Tapi kalau dari perspektif manusia, dari kacamata manusia kita melihat bahwa Saul ini tidak tahan uji, tidak cukup berkualitas, tidak cukup konsisten di dalam keimanan dan kerohaniannya, dan dia juga dikatakan sebagai raja yang sinkretis. Dia juga menyembah ala-ala lain, jadi tidak benar-benar satu hatinya, terpaut hatinya untuk Tuhan gitu. Ya ini ada pengulangan juga di pasal 10 sampai dengan 20, tetapi saya melihat bahwa tidak banyak pendapat negatif, cerita negatif tentang Daud di sini. Di sini dibilang bahwa Daud mengambil istri banyak, itu aja. Betul. Kemudian ada keturunan. Gitu. Betul. Karena purpose-nya tadi. Jadi ketika kita menulis biografi itu biasanya juga ada purpose-nya, brother. Jadi bukan semata-mata hanya data, informasi, tetapi juga ada tujuan. Ada tujuan, ada pesan yang ingin kita sampaikan, gitu. Jadi mungkin kelihatannya seperti ini adalah suatu sejarah yang subjektif karena sudah mengandung pesan-pesan dan arah tujuan. Tapi apapun itu yang berkaitan dengan sejarah ataupun biografi, biasanya pasti tetap ada poin-poin atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Setidaknya tentang kebaikan, keunggulan daripada orang yang dikisahkan di dalam sejarah atau biografi itu. Dan di dalam kitab Tawarik memang jelas tujuannya bahwa ingin membangkitkan semangat nasionalisme, kerohanian Israel, agar mereka mempunyai landasan yang kuat, semangat untuk membangun bait suci, sehingga hal-hal positif yang dari Daud itulah yang mereka perhatikan, bagaimana dia sungguh-sungguh mempersiapkan. Jadi kalau dalam Raja-Raja kan kita melihat bahwa Salomo yang membangun, mengeksekusi. Tapi di dalam kitab Tawarik kita melihat bagaimana persiapan itu luar biasa sekali dilakukan oleh Daud, sehingga untuk Salomo itu hanya melakukan sedikit effort saja untuk mengeksekusinya karena persiapannya itu sudah dilakukan bahkan dengan ratusan ataupun ya ribuan gitu ya, ratusan ton emas, ribuan ton perak dan lain sebagainya, semua sudah dipersiapkan. Jadi kitab Tawarik melengkapi kitab Raja-Raja. Hal-hal yang tidak terlihat dalam kitab Raja-Raja bisa kita lihat di dalam kitab Tawarik. Salah satunya yang Brother Pierre tanyakan dalam diskusi kita dalam kitab Raja, mengenai kitab Raja-Raja waktu itu tentang Salomo. Apakah benar bahwa Salomo ini sudah dipilih oleh Tuhan? Nah, di dalam kitab Tawarik sudah diperjelas bahwa memang Salomo orangnya gitu. Betul. Ya, jadi kitab Tawarik membantu memperjelas gitu. Ya. Tadi Brother sedikit bilang di tentang keturunan Daud yang akan membangun kerajaan kekal ya. Ya. Di sini di Tawarik 17 dikatakan, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Benar. Iya, jadi di situ ada nubuatan jangka pendek, ada nubuatan jangka panjang. Jadi seringkali Tuhan memberikan nubuat seperti itu. Kenapa dibuat seperti itu? Agar kita bisa melihat bahwa nubuat jangka panjang dapat dipercaya ketika nubuat jangka pendek bisa terrealisasi. Contohnya ketika Tuhan Yesus memprediksi bahwa bait Allah akan runtuh, maka kita bisa percaya nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman.
Jadi seperti itu selalu cara atau metodenya. Jadi ketika Tuhan memberikan nubuat jangka pendek, dia juga memberikan nubuat jangka panjang. Kalau benar nubuat jangka pendeknya tentang Salomo, maka benar juga nubuat jangka panjangnya tentang Yesus yang akan lahir dari keturunan Yehuda sebagai raja yang kekal begitu. Kalau tidak, maka nubuat jangka panjang tidak bisa dipercaya ketika nubuat jangka pendek tidak tergenapi. Ya, itu memang sudah menjadi metode yang diberikan oleh Tuhan kita begitu. Ini kata di sini menarik, Bu. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Ya. Tapi kasih setia akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Kata Bapa ini penting sekali di sini, brother, karena digunakan Yesus selalu di Perjanjian Baru, brother. Benar. Jadi kata Bapa itu sendiri sudah sangat familiar bagi orang Yahudi, bahwa kata Bapa adalah kata yang diperuntukkan untuk Tuhan, untuk Elohim. Makanya kalau kita membaca tulisan daripada Rasul Paulus, dia bilang hanya ada satu Elohim, yaitu Bapa. Hanya ada satu Kyrios, yaitu Yahweh, yaitu Kristus. Gitu. Jadi buat orang Yahudi ketika mengatakan Bapa itu mereka sudah tahu itu mengacu kemana. Jadi ketika Yesus menegur sejumlah pemimpin agama Yahudi, dalam kitab Yohanes dia bilang, kalau kamu mau bunuh saya berarti Bapa kamu bukan Elohim, Bapa kamu berarti iblis. Masa kamu berpikir membunuh saya? Berarti Bapa kamu itu bukan Elohim, Bapa kamu iblis, pendusta. Makanya kamu membunuh saya. Nah, jadi mereka sudah paham betul siapa itu Bapa. Bapa itu adalah Elohim. Bapa itu adalah Tuhan, gitu. Jadi tidak heran mengapa Yesus ketika mengajar doa Bapa kami, dia katakan Bapa kami yang di surga. Itu sudah biasa bagi orang Yahudi. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu tahu refernya itu Bapa itu kepada Elohim. Allah itu sendiri, Elohim. Iya, Elohim. Sebenarnya nggak perlu diperdebatkan waktu dibilang aku dan Bapa adalah satu, itu artinya memang benar-benar orang Yahudi tahu ya. Benar. Jadi kadang-kadang kan kata Elohim itu disandingkan dengan Yahweh, Yahweh Elohim. Begitu. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ketika kamu melihat saya, kamu telah melihat Bapa, Yesus hendak mengatakan bahwa dialah representasi yang persis, representasi yang pasti, exact representation daripada Bapa. Dialah Yahweh itu. Dialah spokesman-nya, dialah juru bicaranya. Karena Bapa berbicara melalui dia. Begitu. Wow. Iya, jadi di dalam kitab Ibrani dikatakan dialah exact representation daripada Bapa. Dialah spokesman-nya, dialah yang berbicara. Jadi spokesman daripada Trinity itu adalah Yahweh, adalah Yesus, adalah Sang Firman. Makanya dia disebut Sang Firman karena dia yang banyak berbicara. Dan yang memberi kekuatan, yang menyertai, yang memberikan kehidupan adalah Roh Kudus. Yang mengutus adalah Bapa. Nah, inilah keindahan daripada Trinity itu. Ya. Wow. Ya, brother, waktu di pasal di ayat selanjutnya ini kan dikatakan tentang doa syukur Daud. Benar-benar Daud itu seorang pendoa yang luar biasa. Kita aja membacanya gimana gitu ya. Semangat ya. Tuhan luar biasa juga, maksudnya menghargai doa-doa dia kan. Benar. Berarti penerjemahnya berhasil. Jadi kalau kita menerjemahkan sesuatu, termasuk emosinya harus juga tersampaikan. Jadi penerjemah daripada Alkitab ini patut kita apresiasi. Karena mereka juga menerjemahkan termasuk emosinya. Jadi tidak bisa ketika orang itu marah, kita terjemahkan kata-katanya, mencoba untuk menerjemahkan kata-katanya, tetapi emosinya hilang. Jadi penerjemah LAI itu berhasil karena kita juga bisa merasakan emosi daripada Daud, semangatnya, dan juga passionnya itu benar-benar kita bisa rasakan juga melalui tulisan-tulisan Alkitab dalam bentuk terjemahan. Saya sendiri membaca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga bisa merasakan passionnya itu. Begitu. Ya, di atas semuanya kita percaya kerja kuasa Roh Kudus. Bagaimana kerinduan hatinya, kasihnya kepada Tuhan. Gitu.
Ya Ini karena saya kelebihan tertarik. daripada Daud ini juga tidak pernah mau menduakan Tuhan. Tidak ada Tuhan lain yang menarik hati buat dia. Buat dia Tuhan yang lain itu nggak ada gitu. Jadi buat dia hanya Wow. Tuhan Allah Israel itu yang menjadi satu-satunya yang dia sembah gitu kan. Gitu. Gitu brother. Wow. Jadi suatu contoh yang baik sekali. Katakan, dia bilang di sini bro, saya jadi keinget lagu itu kan. Apakah aku ini ya Tuhan Allah? Ya, dia bilang, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Jadi ingat lagu itu brother. Siapakah aku Siapakah? ini? Kita yang nyanyi sekarang, kita nyanyikan pun kata-katanya kedengaran sangat luar biasa ya. Iya betul. Iya benar. Jadi Daud itu orangnya sangat cinta Tuhan, sangat rendah hati. Jadi ketika pun disuruh memilih hukuman, dia memilih hukuman yang dari Tuhan langsung. Dia nggak mau secara tidak langsung seperti dikejar-kejar musuh atau mengalami kelaparan. Dia nggak mau yang kayak gitu. Biar Tuhan aja yang kasih langsung katanya. Jadi supaya mereka menderita sakit selama beberapa hari. Karena Tuhan itu maha pengampun, dia bilang begitu. Jadi baik Itu hukuman. yang Iya. dalam apa hidup Daud itu yang nggak pernah sepertinya nggak pernah diragukan oleh Tuhan tentang Daud ya. Selalu Benar. benar-benar kau Tuhan selalu gitu dia. Benar. Dia mempunyai kekurangan dalam hal-hal yang lain, tetapi kelebihannya itu. Hatinya selalu berpaut kepada Tuhan. Sehingga di dalam penulisan kitab Raja-Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda selalu acuannya adalah Daud. Tentang sikap hati yang tidak menduakan Tuhan, tidak menyembah berhala, selalu merindukan Tuhan, selalu mencintai Tuhan. Bahkan bagaimana cara dia mempersiapkan pembangunan bait suci, bagaimana cara dia membuat jadwal para imam, mengorganisir semua itu benar-benar passionate sekali. Bisa kita rasakan bagaimana dia mengorganisir semua itu. Jadi dia seorang raja sekaligus seperti pemimpin daripada para imam. Walaupun dia orang Yehuda ya. Walaupun dia orang Yehuda, tetapi dia kelihatan seperti seorang raja, tapi juga sekaligus sebagai organisator daripada para imam ini. Organisator daripada pembangunan bait suci ini. Jadi tidak heran Tuhan pun memilih orang Yehuda sebagai suku yang meneruskan pengajaran-pengajaran Taurat dan lain sebagainya. Ya. Iya. Gitu. Ini Tawarik mencatat juga bagaimana dia memilih panglimanya yang kuat-kuat. Betul. Terus habis itu mempersatukan bangsa Israel nih, brother. Benar, jadi bangsa itu sendiri kan sudah melihat bagaimana sepak terjang daripada Raja Daud ketika dia berada bersama dengan Raja Saul. Jadi ketika dia menjadi seorang tentara, jadi seorang perwira begitu. Jadi memang rekan-rekannya bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai Raja Daud. Jadi sehingga lebih mudah bagi dia untuk mengumpulkan suku-suku itu. Di samping memang ada panglima daripada Raja Saul yang memang melihat bahwa keturunan dari Raja Saul sepertinya tidak memungkinkan, sepertinya tidak cocok untuk melanjutkan dinasti daripada Saul. Makanya dia membawa orang-orang Benyamin dan juga suku-suku yang lain untuk mengikuti Daud. Begitu. Oh, betul. Iya. Ini dan juga dia banyak menang perang nih, brother. Betul. Iya, ini suatu hal yang luar biasa juga. Benar, brother. Jadi penulis kitab Tawarik untuk menunjukkan pilihan Tuhan terhadap Daud ini, dia menunjukkan bagaimana Daud itu menang perang. Jadi dari situ kan kelihatan penyertaan Tuhan terhadap Raja Daud dan bagaimana Daud juga selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi sebelum berperang dia selalu bertanya kepada Tuhan, saya maju atau tidak? Kami maju atau tidak? Gitu. Jadi
Penulis ingin memberitahu, inilah raja yang dipilih oleh Tuhan. Dia juga raja yang mempersiapkan pembangunan bait suci, hanya tidak bisa mengeksekusinya karena dia sudah banyak berbuat salah juga, dia berperang, dia membunuh, dia melakukan kesalahan, walau tidak secara spesifik dikatakan, karena kalau secara spesifik dikatakan, nanti khawatirnya menghilangkan fokus daripada pembaca tentang tujuan yang tadi untuk membangun spiritualitas daripada bangsa Israel untuk kembali membangun bait suci. Bukan berarti tidak jujur, karena kan sudah ada di kitab raja-raja, ngapain diulang-ulang lagi kan gitu. Karena purpose-nya kan berbeda ini. Gitu. Karena tujuannya kan berbeda. Ya. Mau tanya, penulis ini biasanya berupa kelompok atau perorangan ini untuk raja-raja, terus Samuel maupun Tawarik, brother? Iya, jadi untuk penulisnya kalau Tawarik ini diperkirakan adalah Esra. Karena memang menurut tradisi yang menulis ini adalah Esra. Begitu. Jadi baik Tawarik maupun kitab Esra, maupun juga kitab Nehemia itu ditulis oleh Esra. Jadi Esra sendiri mendapat data-datanya, diperkirakan berdasarkan kitab-kitab non-kanonik, itu diperkirakan bahwa dia mendapatkan data-data itu dari perpustakaan Nehemia. Nehemia adalah seorang gubernur, jadi sebagai gubernur dia juga menyimpan data-data itu, menyimpan data-data daripada silsilah bangsa Israel, dan kemudian kitab-kitab sejarah itu, dan itulah yang digunakan oleh Esra untuk menuliskan silsilah-silsilah itu, gitu. Ya, jadi bagi bangsa Israel menulis silsilah itu merupakan suatu hal yang biasa. Dan dalam hal ini kitab Tawarik adalah catatan silsilah yang paling lengkap di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan diperkirakan Matius juga mengambil catatan itu bersumber dari kitab Tawarik itu, begitu, brother. Iya, sehingga dari sana bisa diketahui tentang Yesus sebagai keturunan Abraham dan juga sebagai keturunan Daud. Begitu. Iya. Brother, ini pada saat di Tupu 1 nih, apa masalahnya nih Daud menghitung Israel? Maksudnya jumlahnya itu permasalahannya apa ya? Jadi penghitungan itu kan biasanya diinstruksikan oleh Tuhan sendiri. Jadi bukan kita yang buat sendiri. Biasanya penghitungan itu diinstruksikan oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Dan biasanya juga dalam rangka, kalaupun melakukan ekspansi wilayah, biasanya hanya berkaitan dengan tanah perjanjian. Tuhan tidak sedang ingin menciptakan suatu bangsa yang menjajah-jajah bangsa-bangsa yang di luar tanah perjanjian. Bukan itu purpose-nya. Purpose-nya itu kan hanya mengusir para penyembah berhala yang sangat ekstrim di wilayah tanah perjanjian, sekaligus sebagai penggenapan janji Tuhan terhadap Abraham, agar mereka tinggal di sana dan mengusir bangsa-bangsa penyembah berhala yang sudah terlalu korup itu. Itu kan sudah terbukti dari kehidupan raja-raja utara dan selatan, termasuk Manasye sebagai titik ekstrimnya itu. Bagaimana Manasye sudah membuat bait suci menjadi tempat penyembahan berhala, anaknya dipersembahkan, dan di dalamnya terjadi satu ritual-ritual yang amoral itu. Itu adalah gambaran daripada bangsa Kanaan sebelum mereka masuk. Jadi di dalam kitab Taurat itu diceritakan juga seperti apa bangsa Kanaan sebelum mereka masuk. Sebelum mereka mengusir, seperti apa mereka ritual-ritualnya, keburukan-keburukan mereka, pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan. Jadi Tuhan itu biasanya akan merestart sesuatu yang sudah ekstrim terjadi. Contohnya dalam peristiwa Nuh,
Kenapa Tuhan mendatangkan air bah? Karena dalam Kisah pasal 6 sudah terjadi eskalasi dosa yang begitu ekstrim. Maka Tuhan merestart. Kalau nggak di-restart, maka kehidupan ini akan hancur. Tidak ada harapan lagi. Jadi biasanya Tuhan melakukan restart itu dalam tanda petik itu adalah ketika sudah hang. Kalau istilah komputernya, kalau sudah hang di-restart. Jadi Kisah 6, kenapa Tuhan mendatangkan bait suci adalah satu tindakan restart. Kan di Kejadian 6 dikatakan, udah terlalu jahat, bahkan Tuhan udah menyesal, udah sedih Tuhan itu. Restart. Nah itu kan suatu tindakan yang didasari atas kemahatauan Tuhan. Jadi jangan kita bilang, kok kejam sekali. Kita bukan Tuhan. Kita tidak maha tahu, kita tidak berdaulat. Tetapi Tuhan di dalam setiap tindakannya pasti sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa. Yang sempurna. Termasuk juga di dalam hal mengusir semua orang-orang di Kanaan yang menyembah berhala. Itu adalah tindakan restart daripada Tuhan. Kalau tidak, maka sudah jadi aneh ini. Dunia ini jadi aneh dan terpengaruh oleh bangsa Kanaan yang begitu aneh. Peradaban mungkin tidak bisa dibangun lagi. Hati nurani orang sudah rusak. Jadi tujuan perhitungan itu yang salah ya? Tujuan perhitungan itu kan adalah untuk kemungkinannya adalah untuk keangkuhan, kesombongan. Sesuatu yang dilakukan bukan atas dasar instruksi daripada Tuhan, tidak meminta advice daripada para nabi, ingin melakukan ekspansi di luar daripada kerajaan ataupun wilayah tanah perjanjian. Jadi betul. Tujuan negara teokrasi ini sudah menjadi berbeda. Ini apa bedanya dengan raja-raja yang tidak bertuhan ini? Kan begitu. Ya, jadi itu kira-kira kandungan esensi yang ada di situ. Jadi seolah-olah Raja Daud ini sudah seperti raja-raja duniawi yang tidak lagi melakukan strategi-strategi dan rencana-rencananya berdasarkan atas kehendak Tuhan. Gitu. Tapi tepatnya Daud betul-betul cepat dia bertobat. Ayat 8 dia langsung bilang, aku telah sangat berdosa melakukan hal ini. Jadi ya benar-benar sensitif dia ya. Benar. Jadi kalau kita lihat dari jawaban Yoab sudah jelas bahwa setelah Raja Daud mengambil alih kerajaannya daripada Absalom yang memberontak itu, jadi kemungkinan Raja Daud itu menginginkan pertumbuhan angka daripada bangsa atau rakyatnya. Makanya jawaban Yoab adalah biarlah Tuhan melipat gandakan 100 kali lipat, katanya. Nah, tetapi Yoab sebenarnya juga tidak senang juga. Makanya Yoab itu hanya melakukan pencatatan itu hanya di 10 suku. Yehuda dan Benyamin dia sudah malas menghitung. Jadi dikatakan di dalam kitab Tawarik, Yehuda dan Benyamin dia tidak hitung, sudah malas dia. Iya. Jadi agak-agak setengah hati juga, maju mundur juga dia. Iya. Ya, tadi kita singgung mengenai bagaimana Daud sudah mempersiapkan untuk Salomo ya. Bahkan tukang-tukang, bahan-bahan, apa semua sudah disiapkan. Bahkan tugas-tugas, brother. Orang-orang Lewi yang akan nanti penyelenggaraan ibadah pun, penyanyi dan segala macam itu Daud sudah persiapkan jauh sebelum pembangunan itu ada. Ini luar biasa nih. Ya, dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa Daud itu seorang organisator yang luar biasa. Manajemennya sangat bagus sekali, terutama dalam kaitan dengan ritual ibadah. Termasuk penyanyi-penyanyinya dia juga yang pilih itu. Dia memilih Asaf. Gitu. Dia memilih ini yang nada tinggi dari keluarga ini, yang nada rendah dari keluarga ini gitu. Sudah tahu dia. Ini kalau nada tinggi dari mana lah.
Betul. Jadi dari keluarga Lewi itu kan ada 3, ya. Jadi ada Gerson, Kehat, ya siapa lagi, ada 3 itu ya. Nah dari situ dia pilih lagi itu. Ini, bagian pengawal untuk gerbang, dibuat lagi jadwal mereka. Bagian untuk perabotan rumah Tuhan. Merari, brother. Merari, ya. Gerson, Kehat, Merari. Iya. Jadi dia sudah atur sedemikian karena dia sangat serius soal itu. Dia juga mungkin belajar dari peristiwa bagaimana Usa mati karena mereka mengangkat peti itu memang agak kasual. Dan kalau kita membaca dalam kitab Tawarik dijelaskan bagaimana perubahan antara mengangkat peti yang pertama dengan mengangkat peti yang kedua kali. Ya kan, setelah Uza meninggal, cara mereka mengangkat peti itu sangat berbeda sekali. Cara mereka mengangkut tabut itu sangat berbeda sekali. Dia memanggil imam-imam itu. Kalau sebelumnya itu sangat kasual sekali. Ditaruh di atas kereta, sudah dibawa begitu saja gitu ya. Memang ada sedikit ritual, tapi kesannya memang tidak terlalu sungguh-sungguh. Jadi ketika peti sudah mau jatuh, ketika tabut itu sudah mau jatuh, Uza tangkap. Dia mati. Dan memang setelah itu Daud mengatakan, ini kita harus orang Lewi. Yang angkat ini harus orang Lewi. Jadi kemungkinan Uza bukan orang Lewi. Oh, oke. Nah, dari situ kita bisa ketahui. Makanya dia tekankan, harus orang Lewi ini yang angkat ini, katanya gitu. Ya. Saya lagi berpikir gini, brother. Ada nggak hubungannya kita misalnya melaksanakan tata ibadah dengan serius dalam hal ini atau tidak ada hubungan sama sekali ya? Kan artinya Daud sebagai pribadi yang mencintai Tuhan, dia ingin semuanya itu respect, hormat, tata caranya. Apakah sekarang ini kita bisa memindahkan itu ataukah kita nggak perlu lagi karena sudah ada Yesus? Apakah kita secara casual aja bisa gitu atau gimana ya, brother? Iya, karena kan pada masa itu tabut itu kan merupakan representatif daripada kehadiran Tuhan. Di samping di dalamnya juga terdapat perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Dan juga ketika tabut itu masuk ke dalam rumah Tuhan, dikatakan bahwa terjadi timbul suatu cahaya, timbul suatu sinar yang luar biasa ketika itu, yang menyilaukan mereka. Jadi itu menunjukkan kehadiran daripada Yahweh, kehadiran Tuhan di sana. Jadi peti itu merepresentasikan kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel. Gitu. Ya. Jadi secara prinsip kita ambil saja prinsip-prinsipnya bahwa di dalam ibadah, di dalam kebaktian, dalam pertemuan-pertemuan kita, ya sikap hormat itu harus tetap kita junjung tinggi, ya begitu. Ya, namun kita jangan terlalu ekstrim sampai kita membuat segala sesuatunya menjadi sangat mistis, begitu kan? Ya, tetapi kita menghormati, kita tidak mau asal-asalan gitu dalam ibadah kita. Mungkin dalam hal praktikalnya begitu. Gitu. Tapi kan sebenarnya itu kan merupakan suatu bayang-bayang tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam baitnya. Sekarang yang menjadi baitnya kan adalah kita. Yang menjadi baitnya adalah kita sebagai umatnya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Begitu. Dia hadir di tengah-tengah kita. Rohnya hadir di tengah-tengah kita. Begitu. Jadi kehadiran Allah di tengah bangsa Israel merupakan bayang-bayang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya di masa kini, sehingga kita disebutnya sebagai baitnya. Jadi ini kan antara bayang-bayang dengan realisasi. Jadi kalau kemarin itu ada tabut, ada rumah Tuhan, ada roh Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel,
Maka sekarang di era perjanjian baru, Roh Allah hadir di tengah-tengah umatnya, bahkan di dalam diri setiap orang percaya. Nah, itu kan realisasinya. Tuhan kan dari dahulu kan selalu begitu. Selalu memberikan bayang-bayang, kemudian ada realisasi di perjanjian baru. Yang di perjanjian baru ini greater than perjanjian lama. Jadi perjanjian lama juga diberikan tipenya. Lalu kemudian realisasinya diberikan pada perjanjian baru, anti tipenya begitu. Kalau perjanjian lama ada Musa, perjanjian baru ada New Moses, Musa yang baru yaitu Yesus gitu. Jadi selalu berkaitan gitu. Jadi kalau kita ini adalah bait Allah, jadi artinya gereja itu seperti apa, brother? Jadi gereja itu adalah orangnya. Orangnya gitu. Jadi gereja itu adalah orangnya di mana Roh Allah hadir di tengah-tengah umatnya, hadir di dalam diri setiap orang percaya. Sehingga gereja dapat kita mengerti sebagai orang-orang yang percaya, kumpulan orang-orang percaya, keluarga Allah, di mana Roh Allah hadir di tengah-tengah mereka. Jadi bukan gedungnya sebenarnya. Tetapi kan seiring waktu pemahaman orang tentang gereja kan berubah. Jadi karena orang percaya sering pergi ke gedung untuk merayakan ibadah, maka gedung itu pun disebut gereja. Yang tadinya yang dipahami bahwa gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang percaya. Gitu. Jadi ada pergeseran makna. Tetapi kita perlu meninjau lagi sejarah arti atau sejarah katanya dari mana gitu. Jadi kan berasal dari kata eklesia. Itu kan ditujukan kepada orang-orang yang dipanggil, bukan gedungnya gitu. Tapi karena orang percaya sering berkumpul di dalam ruang pertemuan, maka ruang pertemuan itu yang disebut gereja. Gitu. Lebih lagi ketika Kaisar Konstantin mengumpulkan orang-orang percaya di dalam gedung Basilika. Sehingga gedung-gedung besar seperti Basilika Petrus dan Basilika-Basilika yang lain, sekarang ada gereja-gereja, di zaman sekarang juga ada gedung-gedung yang besar, itulah yang disebut dengan gereja. Gitu. Padahal gereja pada dasarnya sebenarnya adalah orangnya begitu. Ya, sekarang kan akhirnya gereja berubah menjadi organisasi ya. Artinya penting juga kan kita kan mengorganisasi sebuah gereja kan. Tapi kalau waktu kita menjadi organisasinya yang menjadi kepentingannya akhirnya jadi bisa salah arah juga ya, brother ya. Gimana ya? Iya, jadi kalau kita melihat di abad-abad pertama, abad-abad kedua, gereja-gereja itu sebenarnya masih berupa kumpulan orang-orang yang berada di dalam rumah. Jadi rumah-rumah dengan kapasitas 50 orang. Jadi karena orang-orang Kristen di abad pertama itu adalah orang-orang Yahudi, sehingga pola kebiasaannya mirip. Jadi kalau orang-orang Yahudi biasanya kumpul di dalam sinagoge yang kapasitasnya hanya 50 dan mereka juga nggak akan pergi jauh-jauh. Biasanya kalau orang Yahudi pergi ke sinagoge itu hanya berjalan kaki. Karena mereka tidak boleh berjalan kaki terlalu jauh melebihi daripada jarak yang ditentukan. Jadi mereka akan berjalan ke tempat yang terdekat. Jadi tidak seperti orang Kristen sekarang, pergi ke gereja bisa naik mobil, bisa sampai 2 kilo, 3 kilo, setengah jam, 1 jam, tidak ada yang seperti itu. Kalau zaman dahulu adalah mencari tempat yang terdekat. Begitu, brother. Jadi tempat terdekatnya adalah rumah yang cukup representatif untuk mereka bertemu. Jadi kapasitasnya biasanya 50 orang. Itu biasanya gereja. Jadi munculnya gereja-gereja besar itu kan dimulai dari eranya Konstantinus. Dengan membuat pertemuan di Basilika, kemudian dengan ruangan yang relatif besar, kemudian dengan susunan
tempat duduk yang mungkin lebih cenderung seperti teater begitu. Kemudian ada ex katedranya di depan, mimbarnya dan lain sebagainya. Itu dulu tidak dilakukan pada era abad pertama dan kedua. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu transisinya bagaimana gitu kan. Iya. Ya, waktu saya di sini kan, kalau waktu saya pernah ke Rusia atau di Kazakhstan ada gereja-gereja Ortodoks Rusia. Jadi datang ke situ ya memang banyak sekali tata cara ya. Kita berdiri, kemudian setiap orang yang masuk gereja itu hormat semua pakai ini kan. Terus mereka sama waktu mau pergi begitu juga. Jadi apa namanya? Memang secara ininya bagus ya, saya merasa sih dari tata caranya dan cara mereka menghormati itu, saya salut juga sih. Saya merasa itu satu hal yang positif. Saya melihat waktu saya pergi ke Georgia juga begitu. Lihat bagaimana betul-betul orang menghormati kan akan adanya rumah yang mereka peruntukkan untuk beribadah gitu kan. Dan mungkin ada orang yang tiap hari ke gereja hanya untuk berdoa. Mereka lihat ke foto-foto kan, foto-foto santo apa segala macam. Jadi saya nggak melihat itu sebagai satu pemujaan, tetapi justru melihat mereka respect gitu kepada orang-orang pendahulu mereka mungkin kan, yang mereka mau ingat. Betul. Jadi gimana menurut itu ya? Iya, jadi prinsipnya kan kita mengapresiasi, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan begitu. Dan ya mengasihi umat Tuhan, mengasihi pemimpin-pemimpin rohani dan lain sebagainya begitu. Tetapi kita tidak diajarkan untuk lebih daripada itu dalam arti ekstrim terhadap hal-hal yang memang tidak seharusnya kita hormati dengan berlebihan, gitu kan? Ya, misalnya ya kita menghormati, kita mengapresiasi pemimpin-pemimpin rohani terdahulu misalnya. Tetapi tidak berarti bahwa kita menyembah mereka dan lain sebagainya begitu ya. Ya jadi memang ada prinsip-prinsip dan batas-batas yang perlu kita perhatikan juga begitu, brother. Ya. Pendekatan setiap orang itu berbeda ya dalam melihat seseorang kan. Misalnya saya lihat Brother Mike, karena saya misalnya suka dengan pengajaran dan segala macam, akhirnya bisa menaruhnya pada posisi yang gimana gitu kan. Itu kan bisa saja terjadi kan, Brother kan. Seperti kayak di Korintus kan, Apolos, Kefas, Paulus gitu kan. Ya, kita menghormati, mengapresiasi mereka, tetapi kita akan menjadi ekstrim ketika kita berdoa kepada mereka misalnya, meminta tolong kepada mereka di dalam doa kita, itu sudah salah. Ya, itu sudah ekstrim ya. Sudah ekstrim. Kita mengapresiasi, menghormati mereka, tapi kita tidak pada posisi berdoa kepada mereka, ya, berkomunikasi dengan mereka di dalam doa kita, itu sudah berlebihan. Ya, sebagai warga Protestan, kita tidak diwajibkan, tidak disarankan melakukan hal yang seperti itu. Ya. Ya. Ini di pesan terakhir daripada Daud ini. Bagaimana dia melihat memuji Tuhan ya, dan juga benar-benar mengangkat Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan memberikan kekuasaan ya untuk bangsa Israel. Dia mengungkapkannya melalui pujian sekali lagi untuk penutupan ini di
pasal 29 ini, brother. Ya. Iya, jadi memang kalau kita perhatikan Raja Daud ini sangat bagus sekali di dalam pujian, penyembahan begitu ya. Ya, jadi dan juga dikatakan dalam pasal terakhir ini bahwa bangsa Israel pada saat itu mengumpulkan, mereka melakukan pengumpulan harta untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan mereka melakukannya secara sukarela. Daud pun melakukannya. Nah, ini ada prinsip-prinsip, ada contoh inspirasi juga tentang memberi. Bagaimana kita memberi untuk membangun rumah Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Nabi Ezra yang diperkirakan yang menjadi penulis daripada kitab ini, ingin memberikan gambaran, inspirasi tentang bagaimana orang-orang dahulu mengumpulkan harta mereka demi untuk membangun rumah Tuhan. Tujuannya apa? Supaya juga bangsa yang pulang dari pembuangan itu, supaya juga rela berkorban, juga terbeban hatinya untuk membangun rumah Tuhan. Karena ini adalah generasi-generasi yang sebenarnya sudah nyaman. Sudah nyaman berada di Persia, sudah nyaman berada di wilayah Babilonia sana, dan sudah diterima juga oleh Raja Persia, Raja Koresi. Jadi sudah senang. Jadi pada dasarnya kalau mereka mau tinggal di sana, mau tinggal di Babilonia sana, sebenarnya sudah senang hidupnya gitu. Karena sudah diterima oleh raja. Tapi kan ini kan ada suatu panggilan untuk membangun kembali negeri mereka yang telah runtuh. Panggilan untuk kembali membangun bait suci, untuk membangun tembok Yerusalem. Agar mereka juga mengingat akan janji Tuhan kepada bangsa Yehuda, kepada bangsa Israel, bahwa akan ada raja kekal dari keturunan Yehuda, keturunan Daud. Begitu. Jadi perlu dilestarikan, baik bangsanya, baik kerohaniannya perlu dilestarikan. Bait sucinya, Tauratnya, perjanjiannya. Jadi ini adalah panggilan rohani bagi bangsa Israel yang berada di pembuangan untuk membangun kembali bangsa mereka dan spiritualitas mereka. Gitu. Makanya Ezra memberikan contoh. Iya. Iya. Ya, saya sedikit ya. tertarik dengan kata-kata brother. Ya. Ini ada panggilan rohani ya. Ya. Jadi David Paulsen itu bilang bahwa kalau lihat dari sejarah bangsa Israel, it is actually impossible untuk bangsa ini bisa survive, brother. Jadi sebenarnya hampir nggak mungkin mereka survive karena terlalu banyak situasi-situasi. Tapi benar-benar karena sudah rencana Tuhan ini nggak bisa dilawan, brother. Benar. Memang karena bangsa-bangsa yang di sekitar mereka ini kan bangsa-bangsa yang besar semua. Bangsa Asyur, bangsa Babilonia, bangsa Persia, disusul lagi bangsa Yunani, disusul lagi bangsa Romawi. Ini kan bangsa-bangsa yang besar. Tapi mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena Tuhan. Karena memang sudah janji Tuhan. Gitu. Mereka ini bangsa yang kecil sebenarnya. Apalagi setelah bangsa utara itu sudah musnah. Sudah dibuang ke Asyur. Kan tinggal 2 suku. Tapi karena janji Tuhan terhadap Yehuda, maka seorang raja ini akan lahir dari Yehuda ini. Dan itu akan tetap terus bertahan, bahkan sampai ke pembuangan, akan tetap terus bertahan. Bahkan mereka dilindungi oleh Raja Persia, Raja Koresi. Karena Raja Koresi kemungkinan adalah raja politeistik. Sehingga dia berpikir, ya kita harus baik kepada semua Tuhan. Termasuk Tuhannya bangsa Israel. Makanya dia baik juga terhadap bangsa Israel dan mendukung pembangunan bait suci dan pembangunan tembok Yerusalem karena dia politeistik. Jadi dia Tuhan yang baik, yang merespek semua Tuhan. Gitu. Itulah yang menyebabkan dia juga mendorong, ya raja-raja Persia mendorong, ya Nehemia pulang, Zerubabel pulang, Yosua, Hagai, Ezra,
untuk membangun kembali negeri mereka. Begitu. Ya. Ya, ini brother, sebagai penutup ini saya mau nanya, ini kan dia punya, Daud punya apa namanya, puji-pujian ini termasuk masuk di dalam Mazmur juga nggak, atau ini tersendiri yang Tawarik ini ya? Kalau kita perhatikan dari kitab-kitab Mazmur, ada terdapat di sana juga lagu-lagu atau puji-pujian dari Daud, Asaf, Kores dari kaum Korah. Jadi tampaknya itu dikoleksi semua dan dikumpulkan di dalam kitab Mazmur begitu, brother. Kalaupun ada ditulis di sini, kemungkinan adalah kutipan ataupun parafrasenya mungkin ya, begitu. Iya. Jadi memang Alkitab ini kan ada kanonik, ada non kanonik. Jadi non kanonik itu biasanya juga digunakan untuk sebagai sumber informasi, walaupun bukan menjadi sumber pesan. Contohnya tentang data-data dalam kitab Tawarik itu adalah dari kitab-kitab yang non-kanonik, yang ada di perpustakaannya Nehemia gitu. Ya, jadi kitab-kitab non-kanonik ini biasanya berguna dalam hal memberikan informasi yang bukan merupakan pesan ilahi. Misalnya data-data tadi kan, silsilah. Kemudian digunakan juga untuk perbandingan frasa. Perbandingan frasa-frasa yang digunakan. Itu biasanya dilakukan oleh sarjana-sarjana Alkitab. Jadi frasa-frasa apa yang biasanya digunakan pada era itu? Maka kita bisa melihat pada kitab-kitab non-kanonik. Jadi banyak sebenarnya buku catatan orang Yahudi ini kan? Sebenarnya banyak, karena dari zaman dahulu itu kan terkenal kebiasaan-kebiasaan daripada orang Yahudi itu adalah mengulang dan mencatat. Gitu. Jadi orang Yahudi biasanya menulis bukan merupakan analisa seperti orang Yunani, kebiasaan orang Yunani, tapi mereka biasanya menulis sebagai catatan. Dan kalaupun ada, mungkin lebih kepada komentari. Jadi bukan seperti penulis-penulis modern gitu ya. Penulis-penulis modern itu kan banyak analisa dan lain sebagainya yang ya sangat ini gitu. Tapi kalau mereka itu lebih kepada mencatat apa yang mereka sudah pelajari. Misnah salah satu contohnya. Misnah itu artinya kan repetition, mengulang. Jadi cara mereka belajar, orang Yahudi itu cara mereka belajar itu biasanya bersama dengan kelompok, bersama dengan gurunya, yang disebut dengan zugot atau rabi. Jadi apapun yang dikatakan rabi, mereka bisa mengulangi secara verbal apa yang diajarkan oleh rabi, kemudian dicatat. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini juga sebenarnya terbawa kepada murid-murid Yesus yang juga adalah orang Yahudi. Inilah yang membuat tulisan-tulisan itu, ajaran-ajaran itu menjadi preserve, menjadi bertahan, menjadi awet sampai sekarang. Sehingga bahkan Injil bisa menjadi 3 atau 4 versi. Bukan karena salah, tapi kebiasaan mereka untuk mengulang dan mencatat apa yang sudah diajarkan. Jadi mereka ini recorder yang bagus. Orang Yahudi itu recorder yang bagus. Jadi pencatat yang bagus. Ada tuduhan bahwa Alkitab itu berubah itu bagaimana menurut brother itu? Karena melihat dedikasi dari bangsa Yahudi ini terhadap pencatatan ini luar biasa nih brother. Ya, jadi klaim-klaim itu harus didasari atas bukti-bukti yang kuat. Jadi kalau mengatakan begitu, buktinya apa gitu kan. Tapi kita mempunyai bukti dan alasan bahwa memang sejak dahulu kebiasaan mengulang dan mencatat itu memang sudah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan daripada bangsa Ibrani yang kita sangat hormati. Kita sangat hargai. Memang itulah cara mereka turun-temurun. Jadi para nabi juga biasanya mempunyai murid-murid yang akan menulis, mencatat apa yang mereka ajarkan. Seperti Baruk terhadap Yeremia, seperti murid-muridnya Yesaya yang melanjutkan tulisan dia, itu adalah ajaran Yesaya. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak valid, karena yang menulis itu adalah murid-murid Yesaya berdasarkan atas apa yang diajarkan Yesaya gitu. Sama halnya Lukas menulis apa yang diajarkan oleh Paulus.
Markus menulis apa yang diajarkan oleh Petrus. Jadi memang ini suatu kebiasaan orang Yahudi. Baik yang Kristen maupun yang percaya kepada Yesus maupun yang belum atau tidak percaya kepada Yesus. Tapi inilah pola, kebiasaan, dan metode yang bisa kita dapatkan. Begitu. Wow. Adakah mungkin pengetahuan mengenai kenapa dipilih nama Tawarik untuk kitab ini, brother? Karena kita kan tahu ini kan di Alkitab doang gitu. Gak pernah kita ini, brother, gak pernah kita tahu ini kata Tawarik nih, brother. Ya, mungkin karena ini mengandung silsilah. Karena kandungannya kan silsilah dari pasal 1 sampai 9, silsilah keturunan Israel. Dari Adam sampai kepada Saul, begitu. Dan kemudian juga bagaimana kronologis mulai dari Raja Daud sampai raja-raja yang terakhir, begitu kan. Jadi saya pikir mungkin itulah yang menjadi dasar mengapa namanya menjadi itu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk orang Yahudi cara memberi nama daripada kitab adalah kata yang di depan daripada kitab itu. Gitu. Karena mereka kan biasanya kan berupa gulungan, kitab-kitabnya kan berupa gulungan. Jadi cara melihatnya, cara menamai kitabnya adalah tulisan apa, kata apa yang pertama dari gulungan itu. Ya, tapi kalau orang Yunani karena ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh sarjana-sarjana yang fasih berbahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, sehingga mereka memberi namanya sendiri. Gitu. Tawarik gitu. Tapi sebenarnya kalau jadi ini bukan, ini adalah terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Orang Yunani cara memberi kitabnya berdasarkan rangkuman mereka, kira-kira inti poin besarnya dari kitab ini apa, tentang apa gitu. Contoh Kejadian. Kejadian itu adalah nama yang diberikan oleh penerjemah Yunani. Kitab Kejadian, Keluaran itu adalah nama yang diberikan oleh penerjemah Yunani, penerjemah berbahasa Yunani. Gitu. Tapi kalau nama daripada kitab Ibrani selalu kata awalnya. Misalnya Kejadian, Bereshit, Bara, begitu kan? Ya berarti kata di depannya itu. Itulah yang menjadi nama kitabnya. Kalau dalam bahasa Ibrani gitu. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, berdasarkan kira-kira poin besarnya, poin inti dari kitab ini apa? Tentang kronologis, tentang silsilah, ya udah makanya disebutlah Tawarik gitu. Wow. Ya. Jadi memang wajar nih berada naik punya gelar dokter. Saya banyak belajar nih, brother. Terima kasih banyak nih, brother, untuk hari ini. Terima kasih kembali. Kita berhasil menyelesaikan untuk 1 Tawarik. Moga-moga kita bisa melanjutkan 2 Tawarik ke depan dan betul-betul banyak belajar dari semua ini. Siap. Kita berdoa, brother. Silakan, Brother Pierre. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Makanya pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, brother.